wabarakatuh. Baik, saya Palmiansah, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 3, kelas 1, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah, yaitu tugas akhir profesional modul 5 IPA mengenai sistem kerja radar beserta manfaatnya di berbagai bidang. Sistem kerja radar dan manfaatnya oleh Palmiansah, NIM 209031495151. Saya kelas IPA angkatan 1, angkatan 3 tahun 2020. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari membuat makalah ini adalah tentang radar. Adanya kemajuan teknologi pada zaman saat sekarang ini, yaitu dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik, maka kita bisa mendeteksi posisi suatu kapal, mendeteksi suatu pesawat, di mana keberadaannya itu dengan memanfaatkan yang namanya radar. Nah, rumusan masalah pada kajian ini adalah yang pertama, apa pengertian dan sejarah dari radar. Yang kedua, apa saja komponen dari sistem radar. Yang ketiga, bagaimanakah prinsip dari kerja radar tersebut. Dan yang keempat, apa saja manfaat radar dalam berbagai bidang. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui tentang radar. Yang kedua, untuk mengetahui komponen dan software dari radar itu sendiri. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip kerja radar. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat radar dalam berbagai bidang. Adapun manfaat dari penulisan ini secara umum, manfaat yang diperoleh dari penyusunan makalah ini adalah dapat memberikan informasi mengenai radar dan manfaat radar dalam kehidupan di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu perencanaan dan pelaksanaan. Adapun perencanaan kegiatan ini adalah yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu permasalahannya. Kemudian mengumpulkan atau mengakses informasi yang berkaitan dengan radar. Kemudian informasi tersebut diolah. Kemudian setelah diolah, disusun dalam bentuk makalah. Kemudian membuat presentasinya. Nah, yang tahap terakhir itu adalah melakukan presentasi dari makalah itu sendiri. Adapun perencanaan pelaksanaannya, yang pertama pada hari Rabu pada tanggal 23 September itu menerima informasi tugas akhir, itu tugas proyek dengan topik sistem kerja radar dan manfaatnya. Kemudian pada hari Rabu tersebut langsung mengumpulkan dan mengakses informasi yang digunakan mengenai radar. Nah, sampai malamnya itu sampai mengolah informasi. Nah, pelaksanaan pada hari Kamis ini mulai dari jam 8 WITA sampai 10 WITA itu menyusun informasi dalam bentuk makalah. Jadi informasi yang kemarin sudah dicari, ini disusun dalam bentuk makalah. Kemudian pada jam 10 sampai jam 13 WITA itu membuat presentasi makalah berupa PowerPoint. Nah, tahap yang terakhir itu adalah mempresentasikan makalah yang sudah disusun dalam bentuk PowerPoint. Adapun pembahasan topik mengenai radar ini, yang pertama pengertian dan sejarah dari radar. Nah, adapun radar itu adalah sebuah sistem elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi dan menentukan lokasi suatu objek yang bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik dan mengolah sinyal pantul dari benda tersebut untuk diolah mengetahui karakter objek. Nah, ini berdasarkan dari pendapat Aulia dan kawan-kawan pada tahun 2013. Kemudian sejarah penemuan radar ini bermula pada tahun 1904, di mana Christian Hallsmeyer menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan kapal. Nah, pada tahun 1939 dikembangkan lagi oleh Watson Watt menciptakan radar yang lebih canggih. Klasifikasi dari radar itu sendiri ada secara garis besarnya 3. Yang pertama berdasarkan letak antena, transmitter, dan receivernya. Nah, ini ada macamnya radar aktif dan radar pasif. Yang kedua, radar berdasarkan bentuk gelombang. Itu ada continuous wave dan pulse radar. Yang ketiga, berdasarkan jumlah antena. Itu ada monostatic radar dan bistatic atau multistatic radar. Kalau yang ini berdasarkan jumlah antenanya.
Kemudian komponen utama dari sebuah radar. Secara garis besar ada 3 komponen pada radar. Yang pertama ada namanya transmitter. Nah, transmitter ini fungsinya itu untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali. Yang kedua ada antena. Antena ini merupakan reflektor membentuk piring parabola. Nah, dengan menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Kemudian komponen yang ketiga itu ada receiver, yaitu sebagai penerima kembali pantulan gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap oleh radar melalui reflektor antena. Nah, kemudian ada juga komponen pendukung dari sebuah radar. Nah, yang pertama ada waveguide, yaitu berfungsi menghubungkan antara antena dengan transmitter. Kemudian ada duplexer, itu berfungsi sebagai tempat pertukaran atau peralihan antara antena dan penerima pemancar sinyal ketika antena digunakan dalam kedua situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, softwarenya sendiri atau aplikasi. Ini berfungsi mengontrol kerja seluruh perangkat dan antena ketika melakukan tugasnya masing-masing. Nah, sistem kerja dari radar. Radar ini bekerja memanfaatkan pantulan gelombang elektromagnetik. Nah, di mana untuk mengetahui posisi suatu benda, jarak sensor dengan target menggunakan, di sini ada rumusnya S sama dengan C dikali T dibagi 2, di mana S itu jarak antara sensor dengan target di permukaan bumi, C itu kecepatan cahaya, dan T waktu tempuh gelombang elektromagnetik. Nah, itu adalah cara kerja dari sebuah radar. Nah, kemudian prinsip kerja radar itu ada 2. Yang pertama echo atau menggunakan gamma. Yang kedua efek Doppler. Yang echo ini menentukan seberapa jauh suatu benda dari letak posisinya. Sedangkan efek Doppler itu menentukan seberapa cepat benda atau sesuatu terjadi. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Ini menentukan berapa jauh letak suatu benda, sedangkan efek Doppler ini menentukan seberapa cepat benda atau sesuatu terjadi. Nah, kemudian di sini kita akan membahas pemanfaatan radar dalam berbagai bidang. Yang pertama ada cuaca, ada militer, kepolisian, penerbangan, dan pelayaran. Nah, yang pertama radar di bidang cuaca. Pada ini yang digunakan adalah untuk menentukan lokasi presipitasi yang digunakan untuk mendeteksi tingkat lemah atau kuatnya suatu badai. Jadi radar ini berfungsi seberapa cepat badai atau seberapa kencang sebuah badai. Kemudian juga mendeteksi kandungan partikel air di bawah awan yang mungkin jatuh sebagai hujan, salju, atau embun. Nah, ini menggunakan prinsip efek Doppler. Kemudian yang kedua di bidang militer, radar ini difungsikan untuk mendeteksi posisi atau keberadaan pesawat terbang lain. Nah, biasanya ini untuk dalam pertahanan bidang udara. Jadi militer memanfaatkan radar ini mendeteksi di mana posisi radar, posisi pesawat musuh berada. Kemudian yang ketiga ada bidang kepolisian. Biasanya polisian menggunakan radar itu mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor saat melaju di jalan. Contohnya di jalan tol itu bisa mengukur kecepatan suatu kendaraan. Dan yang berikutnya adalah bidang penerbangan. Di bidang penerbangan ini, penerbangan sipil biasanya itu mengontrol lalu lintas udara serta kelancaran lalu lintas udara bagi setiap pesawat terbang yang akan lepas landas, terbang di udara maupun akan mendarat. Nah, jadi untuk mengatur lalu lintas ini sangat berfungsi itu namanya sistem radar. Jadi sampai di mana perjalanan sebuah pesawat, sampai di mana keberadaannya, kapan pesawat bisa landing. Nah, itu yang difungsikan di sini adalah radar. Dan yang terakhir adalah bidang pelayaran. Nah, di bidang pelayaran ini itu menentukan posisi kapal dari waktu ke waktu. Nah, saat ini kapan mulai berangkat, di mana posisinya di tengah lautan. Nah, ini adalah menggunakan yang juga namanya radar. Nah, dengan radar ini kita bisa mengetahui letak suatu keberadaan kapal. Nah, jadi kesimpulan dari
makalah ini adalah yang pertama, radar itu merupakan sistem elektromagnetik untuk mendeteksi objek lain ya, di mana letak dari sebuah objek dengan memancarkan gelombang elektromagnetik dan mengolah sinyal pantul untuk mengetahui karakter objek. Kemudian jenis-jenis radar antara lain ada radar aktif, radar pasif, monostatik dan biostatik. Kemudian komponen utama radar ada antenanya, ada transmitter dan receiver. Kemudian ada komponen pendukungnya antara lain waveguide, duplexer dan software. Yang keempat ada sinyal yang ditransmisikan akan dipantulkan kembali ke bagian penerima atau receiver dari radar, kemudian ditampilkan pada layar monitor. Radar dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, antara lain bidang penerbangan, astronomi, kepolisian, cuaca, pelayaran, dan militer. Sekian dan terima kasih presentasi saya mengenai sistem kerja radar dan manfaatnya di berbagai bidang. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai sistem kerja radar dan manfaatnya di berbagai bidang. Kalau ada kesalahan kata-kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.